Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya selalu semangat dan mudah-mudahan seperti senyumnya Ustazah semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan berbahagia semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kita senantiasa disatukan oleh Al-Quran, kita disatukan karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu adalah sebaik-baik kebahagiaan, kebahagiaan yang sejati ketika Allah meridhoi segala aktivitas kita. Baik, saudara sekalian, untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita awali dengan bacakan suratul Fatihah dan doa. Sebenarnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan wasilah surah Al-Fatihah Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, memberikan kita kesehatan yang sempurna, dan insya Allah mudah-mudahan mengumpulkan kita dengan Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala hadhihi wa sallam bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika an tulzima qalbi wa kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwa على النحو الذي يرضيك عني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan menuntaskan materi hafalan kita, yaitu surah An-Nazi'at ayat 4
40 sampai ke 46. Namun seperti biasa sebelumnya kita ulangi terlebih dahulu ya materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu ayat yang ke-27 sampai ke 39. Ya, kita sama-sama baca ya supaya tambah kuat, makin kuat hafalan kita. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Alhamdulillah. Sampai ayat 39 dulu, sabar. Kayaknya udah ada yang nggak sabar pengen langsung menuntaskan ya, Insya Allah. Baik, sebelum kita lanjut, ya kita berikan kesempatan dulu ya untuk kelompok 1 nih, ya untuk mengulang kembali yang tadi kita baca. Yang pertama, Ustadzah Lia sudah standby nih sepertinya. Oke, Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Ustadzah? Sudah siap ya? Insya Allah siap, Ustaz. Oke, siap memejamkan mata atau baca dulu nih? Siap. Insya Allah memejamkan mata. Langsung, oke, Masya Allah. Ya, tafadhal Ustadzah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Masya Allah, barakallahu fiik. Lancar ya, alhamdulillah. Ini udah ulang berapa kali Ustazah? Sampai lancar begini. Hanya diulang-ulang terus nih ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Lia. Untuk bacaannya juga sudah ya bagus ya dibandingkan yang sebelumnya, sudah banyak sekali perubahan ini ya. Alhamdulillah. Untuk hafalannya tidak ada komen ya. Nah, paling tadi di huruf kho-nya hati-hati ya, ketika dalam keadaan sukun jangan sampai ada tambahan akhraja. Tadi sepertinya karena
kesalahan jaringan aja sepertinya. Dengar telinga saya ada akhroja, ya. Padahal aslinya enggak ya, akhroja. Pastikan dia ngalir ya, akhroja. Oke, baik. Saya kira khair ya, Sadalia. Selanjutnya, oke, selanjutnya masih dari kelompok 1 nih ya. Siapa kira-kira? Saya Ustaz. Oke, Ustazah Siti Masrukho. Saja Oke. Siti Aisyah, Ustaz. Siti, mohon maaf. Sudah Siti Aisyah. Ya. Sudah siap ya? Insya Allah Ustaz. Oke, baik. Mau langsung dipejamkan matanya atau mau baca dulu nih? Insya Allah dicoba pejam mata Ustaz. Langsung dicoba pejamkan mata ya. Baik, silakan Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Lancar ya, lancar jaya juga nih ya. Tinggal untuk bacaannya ya, nanti mungkin perlu ditajamkan lagi di ha-nya ya. Ha sama ha bedakan, harus jelas. Ha ya, duhaha itu harus beda jelas ya. Wa akhraja duhaha ya. Kemudian di ayat yang lain juga sama. Wa atharal hayatad dunya fa innal jahima. Jadi harus jelas bedanya antara ha yang dari tengah tenggorokan dengan ha dari pangkal tenggorokan. Itu saja mungkin untuk masukannya ya. Insya Allah untuk hafalannya tidak ada masalah. Insya Allah. Barakallahu fiik. Ya, jazakillah khair, Ustazah Aisyah. Baik, Ustaz-ustaz sekalian, kita akan lanjutkan, akan kita tuntaskan hari ini ya hafalan kita di surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 46 insyaallah ya. Seperti biasa, silakan disiapkan terlebih dahulu buku tahfidz umminya ya untuk juz 30 dan kita akan lanjutkan ya, akan saya contohkan terlebih dahulu ya bacaan surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 46-nya dengan tahqiq. Setelah itu baru kita akan percepat temponya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha
من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Hati-hati, di sini banyak huruf H ya, yang dia punya sifat jahar, jadi suaranya agak berat ya, kemudian harus mengalir ya dengan deras. Ha, ya, bedakan dengan ha tadi ya. Sekarang kita akan coba baca dengan tempo yang agak lebih cepat lagi ya. Baik, boleh sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ya, dua kali lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Alhamdulillah, ya kita sudah baca sebanyak 5 kali dan sekarang kita akan dengarkan
bacaan dari guru kita Ustadz Mukhlis Widodo. Pada beliau, fadhal masykurah. Syukran Ustaz Asep. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Mukhlis. Dan sekarang waktunya ya Ustadz dan Ustadzah sekalian ya yang akan baca. Oke, sekarang kita akan langsung ke kelompok yang kedua ya. Ada Ustadzah Marita. Sudah hadir Ustadzah Marita? Hadir Ustadz. Alhamdulillah. Sudah siap Ustadzah? Saya baca Ustadz. Boleh, boleh. Baca sesekali, ngintip dipejamkan juga boleh. Oke, silakan Ustadzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Alhamdulillah. Baik, Ustazah. Untuk bacaannya yang pertama ya untuk huruf sin. Nah, huruf sin itu dia punya sifat sofir, hamznya juga ada. Jadi pastikan dia mengalir dengan kuat ya. Yes. Nah, jadi jangan langsung ditahan suaranya. Yas'alunaka, yas'alu. Nah, ini berarti sifat sofirnya hamznya juga kurang ya. Ngalir suaranya ya, yes ya, yes ya. Jadi pastikan alirannya deras ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati pada huruf lain ya. Fathah bertemu waw sukun, ketika dia bertemu dengan huruf ro maka vokalnya tetap o ya, jangan dirubah jadi a, bukan yarau tapi yarau, tetap yarau, walaupun tetap memperhatikan bibirnya jangan sampai monyong. Ka'annahum yarau, bukan yarau. Nah, ini memang sering kali tidak disadari oleh kita ya. Oke, baik, untuk kesempatan yang kedua, Ustaz mau baca lagi atau langsung mau memejamkan mata nih? Bolehlah sambil ngintip-ngintip, boleh lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa
yas'alunaka 'anis sa'ati yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawna lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Alhamdulillah. Sepertinya sudah hafal, cuman belum yakin nih, ya masih ragu-ragu. Padahal sebetulnya hafal loh Ustazah. Tadi terbukti cuma 2 kali ngintip, ya. Alhamdulillah. Ya sudah, masya Allah luar biasa nih, ya. Baik, Ustazah Mareta, alhamdulillah, jazakillah khair, ya. Mudah-mudahan semangat terus nih, ya. Ya, walaupun sudah hafal tetap harus diulang lagi, ya. Ya. Apalagi kalau belum hafal, ya. Kalau harus diulang terus. Baik. Iya. Selanjutnya kita akan dengarkan ya Ustazah Dede. Wah, Ustazah Dede udah siap juga nih kayaknya Ustazah Dede, ya. Insyaallah. Insyaallah. Ustazah Dede mau langsung dipejamkan mata atau baca dulu nih? Mau nyoba dipejamkan mata, Ustaz. Iya, keren nih, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, masya Allah, barakallahu fiik. Ternyata lewat jalan tol nih ya Ustazah Dede, ya lancar aja ya, tidak ada halangan. Oke, untuk hafalannya saya tidak ada komen, ya. Untuk kualitas bacaannya masih seperti yang sebelumnya nih Ustazah Dede, ya, masih terpengaruh dialek Sundanya, ya. Jadi belakangnya nih masih ditekan-tekan. Anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, ada tekanan-tekanan di belakangnya, ya. Jadi ini PR-nya nih, ya. Jadi hilangkan tekanan-tekanan di belakang kalau memang tidak ada hamzah di situ. Kecuali memang ada hamzah sukun, ya, baru ditekan. Nah, kemudian untuk huruf kho-nya tadi masih agak kurang, rokhwahnya, alirannya itu masih kurang. May yakhshaha, yakh. Nah, ngalir suaranya, ya. Nah, itu 2 mungkin, tapi masya Allah ini suaranya selain merdu, lantang, ya, terdengar dengan jelas, ya. Tinggal itu saja Ustazah. Kalau itu sudah bisa diatasi, wah luar biasa itu Ustazah Dede nih, ya, masya Allah. Baik, jazakillah khair Ustazah Dede, ya. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Sudah siap sepertinya Ustazah Rita nih, ya. Ustazah Rita gimana? Sudah siap? Oke. Insyaallah, Ustaz. Oke, Ustazah Rita, suaranya agak terputus, ya. Iya. Oke.
Sepertinya jaringan di tempat saya atau di tempat Ustazah Rita nih. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, Ustazah sekalian? Jelas Ustaz. Terdengar Ustaz. Oke, baik. Ustazah Rita, gimana? Mau langsung baca atau langsung memejamkan mata ini? Coba pejamkan mata Ustaz. Siap. Tapi kalau roman-romannya sih langsung hafal nih, kayak Ustazah Dedek tadi nih, ya. Oke, silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Masya Allah, warakallahu fiik. Ya, ternyata sesuai dugaan saya ini, ya, lewat jalan tol juga ini. Lancar ya, walaupun ada sedikit kendala di jaringan seperti Ustazah ya, agak ngacelok-ngacelok tadi bacaannya ya. Tapi insya Allah nggak masalah ya. Insya Allah tadi suaranya cukup jelas ya, dan ini kalau jadi guru anak-anak, insya Allah anak-anak betah nih karena suaranya lembut ya Ustazah Rita ya. Ya Allah ya. Baik, untuk bacaannya ya mungkin masukan dari saya nanti oroknya lebih ditajamkan lagi, terutama dalam bacaan tafkhimnya ya, tafkhimnya ya. Maqama rabb ya, bukan rabbihi, rabbihi agak lebih tebal lagi ya dibacanya ya. Terutama ketika dalam keadaan sukun, misalkan di ayat yang ke-42, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mursaha harus terasa tebalnya ya. Oke. Tapi ala kulli hal semuanya sudah sangat bagus sekali ya Ustazah Rita ya. Suaranya juga jelas, lantang ya. Dan hafalan juga insya Allah kuat. Iya, jazakillah khair Ustazah Rita. Dan kita akan lanjutkan ke kelompok 3 yang berikutnya, yaitu Ustazah Dila. Oke, Ustazah Dila sudah siap juga sepertinya ini. Dan sepertinya kalau saya lihat mukanya tidak mau kalah nih untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, langsung dipejamkan mata kayaknya ya. Gimana Ustazah? Langsung dipejamkan matanya ya? Iya. Oke, siap. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ternyata sesuai dugaan saya ya. Langsung nih lancar lewat jalan tol juga nih Ustazah Dina. Oke, untuk hafalannya tidak ada koreksi, tidak ada komentar dari saya. Untuk bacaannya, ya, ketika ada ro tasydid, maka harus terasa tekanannya ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi masih agak terkesannya diseret. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Nah, jadi ro tafkhimnya harus terasa jelas ya. Kemudian hati-hati di huruf kaf sukun, jangan sampai tertukar dengan qalqalah ya. Di situ hamas, bukan qalqalah. Min dzikraha. Nah, tadi bacanya min dzikraha. Jadi tawalud akhirnya ya. Oke, hati-hati untuk bacaan yang hamas, tak sukun, kaf sukun itu jangan sampai ada tambahan suara e-nya. At, ak, at, ak, ik, uk, at, it, ut. Nah, seperti itu. Ya, itu mungkin ya sadarilah ya tambahannya. Insyaallah mudah-mudahan untuk berikutnya insyaallah lebih sempurna lagi bacaannya. Iya, jazakillah khair sadadillah. Baik. Saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk satu orang yang mau coba, silakan. Ya, untuk satu orang nih, ada yang mau ya, yang berani untuk baca tanpa melihat, berarti langsung dipejamkan ya. Ada yang mau coba? Kalau tidak ada, oh Ustazah Lia kan tadi udah. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi kan baru murojaah ya. Sekarang mau hafalannya, tambahan hafalannya. Oke, silakan Ustazah Lia. Ya, saya coba Ustaz ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Masya Allah, akhirnya sampai juga nih ya. Walaupun agak kritis di akhir. Oke, tapi alhamdulillah Ustazah ini hafalannya sudah luar biasa dan bacaannya sudah Masya Allah langsung diperbaiki dari tadi yang saya berikan masukannya ya. Ya, alhamdulillah untuk bacaannya kali ini tidak ada koreksi dari saya. Alhamdulillah. Iya, jazakillah khair Ustazah Lia. Dan Ustazah sekalian, ya seperti biasa kita akan melanjutkan ya sesi kita ke sesi tadabbur ayat ya, tadabbur Quran ya. Kali ini ayat ke-40 sampai ke-46 akan menuntaskan pembahasan kita surah An-Nazi'at kita, dan insyaallah seperti biasa akan dibimbing langsung oleh guru kita, Ketua Umi Daerah Bogor, Ustadz Mukhlis Widodo. Kepada beliau, tafadhol masykurah Ustadz. Syukran Ustaz Asep. Jazakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur pada Allah
atas segenap nikmat yang telah Allah berikan pada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa mengisi awal hari kita dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, qudwah hasanah kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, serta kepada siapa saja di antara kita yang senantiasa beriltizam dan bertamasuk terhadap sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya, yaitu yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau dalam kehidupan, sehingga nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti dari beliau. Baik, Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk di kelompok terakhir dari surat An-Nazi'at yang kita hafalkan dan kemudian kita pelajari dan kita tadabburi ayat-ayatnya, kita akan menyelesaikan dari ayat 40 sampai dengan 46 insyaallah. Baik, Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat 40 sampai dengan 46 itu, ya, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yaitu ayat ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan kepada kita semuanya tentang keadaan orang-orang yang dalam kehidupan di dunianya, selama hidup di dunianya, senantiasa merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan keimanannya, dan kemudian diwujudkan pula dengan ketakwaannya, yaitu senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan apapun yang Allah larang pada dirinya. Ya. Maka dan dia juga tidak memperturutkan hawa nafsunya, ya. Tidak memperturutkan hawa nafsunya berbuat kemaksiatan. Ataupun kalau misalnya sempat berbuat kemaksiatan, maka dia segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak mungkin bagi kita sekalian untuk senantiasa bersih dari dosa. Kita ini adalah makhluk Allah yang sangat banyak berlumuran dengan dosa. Akan tetapi bukan pada masalah berlumuran dosanya yang menjadi sangat penting bagi kita sekalian. Setelah kita berlumuran dosa, kita segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yaitu setelah kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, segera memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata wanahan nafsa, yaitu tidak memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu di sini menurut Syekh Utsaimin di dalam kitab tafsir juz ammanya di surat ini, An-Nazi'at ini, beliau menyebutkan dengan mengutip 3 ayat dari dalam Al-Qur'an bahwasanya nafsu itu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah. Yang kedua adalah yaitu an-nafsu ammaratun bisu, dan berikutnya adalah an-nafsul lawwamah. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan nafsu tadi itu. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr yang sudah kita hafal, ya. Yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian yang kedua adalah al-ammaratu bisu, yaitu nafsun yang ammaratun bisu. Kurang lebih artinya adalah nafsu yang senantiasa memerintahkan untuk berbuat yang jelek. Karena memang nafsu kita itu banyak senang dengan hal-hal yang melalaikan, senang dengan hal-hal yang melenakan, senang dengan hal-hal yang di situ banyak kemaksiatan. Itu memang ada di situ adalah yaitu al-ammaratum bisu. Ini ada di dalam surat Yusuf ayat 53
Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Kemudian ada juga yang berikutnya adalah an-nafsul lawwamah, ada di dalam surat Al-Qiyamah ya. Ayat yang kedua ya. Yaitu wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini adalah pembagian yang ketiga dari nafsun. Yaitu nafsu yang senantiasa menyesali dirinya. Ya, nafsu yang senantiasa menyesali dirinya. Misalnya dia termasuk nafsu yang baik atau orang yang baik, maka dia nanti juga akan merasa menyesali dirinya. Kenapa kok saya berbuat baiknya tidak banyak? Padahal dia sudah termasuk orang yang solih, orang yang baik. Tapi nanti begitu, setelah mengetahui pahala dan juga ganjaran yang Allah sediakan, ya Allah, kenapa dulu aku ketika di dunia tidak banyak berbuat baik? Itu padahal termasuk orang yang baik. Adapun juga adapun bagi orang yang tidak baik, yang senantiasa memperturutkan amaratun bisuk tadi itu, mereka juga menyesali kenapa aku dulu berbuat begini dan begitu. Bahkan nanti di akhir surat Al-Munafiqun, setelah mengetahui bahwasanya apa yang diamalkan, apa yang ditanam selama kehidupan ini adalah yang tidak baik, maka minta diundurkan, ya, minta diundurkan kematiannya agar dia bisa berbuat berbuat baik seperti bersedekah dan seterusnya. Tapi itu sudah tidak bermanfaat ya, karena sudah selesai jatah hidupnya. Nah, bagi orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa dan senantiasa mengendalikan dirinya agar tidak jauh atau tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah menyediakan kepada mereka adalah surga. Tempat kembalinya adalah surga. Dan al-jannatu adalah darun na'im, yaitu negeri yang penuh dengan kenikmatan. Dan semoga Ustaz-Ustaz sekalian kita digolongkan dan nama kita dicatat bahwasanya nama-nama kita masing-masing semuanya dan keluarga kita semuanya serta orang-orang yang kita cintai semuanya namanya tercatat di pintu-pintu surga yang kita akan masuki di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini darun na'im sifatnya disebutkan ya di dalam Al-Qur'an, ada di dalam surat As-Sajdah itu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi nggak tahu, setiap kita itu nggak tahu bahwasanya Allah menyembunyikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu yang dimaksud dengan itu adalah surga. Juga dalam hadis Nabi disebutkan sifat jannah itu atau sifat surga itu adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi sifat surga ini kenikmatannya dahsyatnya begini Ustaz-ustaz semuanya, yaitu mala ainun ra'at, yaitu kedahsyatannya, kenikmatannya dan kesenangan yang ada di dalamnya itu mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata manusia, wala udunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbi bashar, juga tidak pernah terbetik di dalam hati setiap kita atau setiap manusia. Begitu nikmatnya. Ya mungkin sekarang kita hanya bisa membayangkan, tapi bayangan kita sangat jauh. Dan kenikmatan yang di sana itu jauh berlipat-lipat. Jauh dari gambaran kita, ya. Jadi kesenangannya adalah benar-benar kesenangan yang sempurna, ya. Dan nanti surga ini hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang baik. Ya, kenapa? Karena nanti kita sebelum masuk surga itu kita akan melewati al-jisr namanya. Al-jisr itu adalah jembatan atau disebut dengan as-sirat. Nah, setelah orang-orang yang beriman itu selamat, itu belum bisa masuk surga, Ustaz-ustaz sekalian. Ada satu tempat dalam sebuah hadis disebutkan, ada satu tempat di ujung sirat itu yang kemudian sebelum surga, jadi setelah as-sirat, selesai perjalanan kita di as-sirat itu, melintasi jembatan itu, bagi yang beriman selamat insya Allah, bagi yang kafir langsung jatuh. Nah, di ujung sana itu ada satu tempat, yaitu namanya Al-Qantarah. Nanti bisa disebutkan ada sebuah hadis yang menyebutkan ada satu tempat namanya Al-Qantarah, dan juga ada ayatnya juga di situ menyebutkan demikian. Nah, di Al-Qantarah inilah orang-orang yang beriman itu nanti akan saling membayar kedoliman yang pernah ia perbuat kepada saudaranya, ya, akan dibayar di situ. Dulu yang pernah mendolimi akan balas didolimi oleh yang mendoliminya, atau akan membayar kalau kita pernah misalnya
menggibah atau kita pernah mendolimi orang lain, maka yang kita ghibah, yang kita dolimi itu ditampakkan semuanya dan nanti kita akan menerima balasannya di situ. Jadi nanti sebelum masuk surga itu diselesaikan dulu di situ, ya. Jadi kita pernah berbuat salah, kita hitung pada orang kita pernah bersalah padanya, sesuai tidak antara dosa dia dengan amal kita. Kalau dosa kita terlalu banyak, akhirnya dosa orang yang kita dolimi ditimpakan juga kepada kita sekalian. Itu namanya di tempat al-qantoroh. Karena nanti setelah di situ sudah nggak ada ghil, ya. Allah telah mencabut ghil dari dada-dada kaum muslimin, orang-orang beriman, baru masuk surga itu sudah tidak ada lagi ucapan-ucapan permusuhan, ya. Yang ada hanya salaman salama, ucapan yang enak, yang menyejahterakan dan seterusnya. Jadi sudah dicabut ghilnya, rasa benci, rasa tidak suka, rasa marah dan seterusnya, rasa ingin menguasai dari yang lain. Kalau sekarang kan kita semuanya masih ada di dunia itu. Dan nanti itu diselesaikan di satu tempat yang namanya al-qantoroh. Dan setelah selesai bersih semuanya, yang pernah mendolimi, kemudian dibalas didolimi, kalau kurang dosanya ditimpakan kepada yang pernah mendolimi, maka setelah itu selesai semua, ya, dibersihkan, barulah diizinkan masuk surga. Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana akhir dari kehidupan seorang yang beriman. Balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di ayat berikutnya itu wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini berkali-kali dan berulang-ulang Allah menyebutkan pada kita tentang pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir tentang terjadinya hari kiamat itu. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan pertanyaan untuk diimani, tapi pertanyaan hanya sekedar mengejek. Mana kok kiamat nggak datang-datang? Dari dulu mana sih? Masa dari dulu bumi gini-gini terus sudah ribuan tahun? Nah itu sebenarnya berulang-ulang ya di ayat-ayat yang telah lalu di surat kemarin kita juga sudah membahas itu. Karena memang mereka begitu. Nah Allah kemudian menyampaikan bahwa ilmu tentang al-ghaib akan terjadinya hari kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan pernah bisa menyebutkan wahai Muhammad kapan terjadinya. Jadi Nabi dan semua makhluk Allah termasuk malaikat yang terdekat, malaikat Jibril pun tidak tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Semuanya ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada satu pun makhluknya, bahkan termasuk malaikat yang akan meniup trompet itu pun juga tidak tahu kapan trompet itu harus ditiup. Baru meniup trompet ketika sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah juga menegaskan di rangkaian ayat-ayat kita ini tentang tugas Nabi Muhammad itu hanya memberikan peringatan, yaitu memberikan peringatan, memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Kabar gembira bagi orang yang beriman seperti yang tadi di ayat yang di awal ayat 40, dan juga peringatan akan datangnya siksa bagi orang-orang yang mengkufuri apa-apa yang telah Allah turunkan. Serta di terakhir ayat terakhir dari surat ini adalah amat sangat singkatnya, ya Allah memberikan kabar kepada kita amat singkat sekali kehidupan dunia itu. Seperti yang tergambar di dalam surat As-Sajdah yang pernah saya sampaikan waktu itu, yaitu di ayat 5, idabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Nah itu singkat sekali. Jadi kehidupan akhirat itu satu harinya di sana seperti 1000 tahun di kita. Nah setelah itu kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita dan dikumpulkan di mahsyar, seakan-akan kita hidup sekian lama di dunia ini, mungkin ada yang 70 tahun, 60 tahun dan seterusnya, seakan-akan hanya waktu asyiyatan. Asyiyah itu adalah waktu dari zawal, waktu tergelincirnya matahari, berarti setelah duhur sampai dengan sore hari, ya, sampai dengan ghurubus syams, sampai matahari terbenam. Atau kalau enggak cuma dari mulai terbitnya matahari sampai sebelum duhur, atau sebut dengan waktu duha. Artinya kehidupan kita ini amat sangat singkat sekali. Maka amat kita sayangkan kalau waktu yang singkat dalam kehidupan ini kemudian kita tukarkan dengan kehidupan abadi yang nantinya akan menjadi penyesalan sepanjang hari. Maka oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan petunjuk dan menetapi jalan petunjuk hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Demikian insyaallah Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah, tadabbur kita di akhir surat An-Nazi'at ini, semoga kita dikelompokkan dalam orang-orang yang akan masuki jannah Allah Subhanahu wa taala.
Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dan segala pujian hanya padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mukhlis. Sebelum diakhiri mungkin ada satu pertanyaan Ustaz nih. Ya, bismillah Ustaz, mohon maaf saya bertanya di luar materi. Lafaz setelah baca Al-Qur'an, Shadaqallahul Azim, ada yang bertanya dalilnya adakah? Afan, syukran. Betul Ustaz. Baik. Syukran. Terkait dengan lafaz Shadaqallahul Azim, itu memang ada beberapa yang memberikan catatan ya. Jadi kalau dalilnya itu tidak ada. Sampai saat ini saya belum tahu apakah ada dalil atau tidak. Oleh sebab itu ada yang berpendapat sebaiknya tidak dibiasakan karena memang tidak ada dalilnya. Tapi bagi yang mau membaca sekali waktu diperbolehkan. Misalkan sudah baca Shadaqallahul Azim, tidak masalah. Karena makna dari Shadaqallahul Azim itu adalah membenarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi yang barusan dibaca. Jadi kan semua ayat Al-Qur'an itu kan sumber kebenaran. Maka kemudian menutupnya dengan Shadaqallahul Azim itu secara makna tidak menjadi masalah, tapi kebiasaan ini sepanjang yang saya ketahui sampai saat ini dalil dari Nabi dan para sahabat saya belum menemukan yang menyebutkan bahwasanya beliau semuanya selalu mengakhiri dengan ucapan Shadaqallahul Azim. Wallahu taala a'lam. Ya, demikian mungkin sudah ya yang tadi bertanya terkait dengan Shadaqallahul Azim. Jadi memang kalau dari sisi dalil memang tidak ada ya satu dalil pun dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang melarang ataupun memerintahkan. Ya, jadi memerintahkannya tidak ada, tapi melarang juga tidak ada, ya. Dan yang perlu kita pahami bahwa yaitu mungkin ya salah satu bagian kalimat tersebut bagian dari zikir, ya. Dan para ulama menjadikannya sebagai salah satu adab, adab saja sebetulnya, ya. Adab ketika selesai membaca Al-Qur'an. Bahkan menurut mereka, ya, jika diucapkan dalam sholat bahkan tidak membatalkan sholat. Demikian pendapat dari kalangan Hanafi dan Syafi'i di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan lafaz atau ucapan tersebut dekat dengan apa yang diperintahkan Al-Quran serta merupakan ucapan orang mukmin di saat akan perang. Jadi kalau dari sisi kalimatnya tidak ada masalah, tidak ada pertentangan. Contoh misalkan di dalam ditinjau dari maqasid asy-syariah yang bersifat umum tentang anjuran melafaz. Ya, mungkin ada dalam surah Ali Imran ayat 95. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Atau misalkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu." Nah, ini mungkin yang digunakan atau diambil sebagai dalil oleh para ulama yang memperbolehkan membaca Shadaqallahul Azim. Nah, di antara para ulama salafus salih yang mengucapkan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Qur'an, ada di antaranya Imam Hasan Al-Basyri, ya, itu ada di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim, ya, juz 6 halaman 508. Nah, kemudian Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah itu ada di dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj, atau Imam Abu Hafiz Umar Al-Wardi rahimahullah itu dicantumkan di dalam kitab Syarah Al-Bahjah Al-Wardiyah, ya. Nanti silakan kalau misalkan yang masih penasaran silakan dibuka kitab-kitab tersebut, ya. Ya, ini tantangan juga ya bagi yang suka membaca nih, ya. Atau yang mungkin terkenal Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau menyatakan kebolehannya membaca Shadaqallahul Azim seperti disampaikan di dalam kitab Syarah Al-Muhazzab, ya, juz 17, ya, nanti silakan dicari kitab Syarah Al-Muhazzab.
Kemudian Syekh Dia Al-Misri rahimahullah itu dalam kitab Fathul Manan ya, halaman 4 ada di situ. Atau Syekh Ibnu Al-Jazari rahimahullah, beliau juga memperbolehkan mengucapkan Shadaqallahul Azim ya di dalam kitab An-Nashr fi Qira'atil Ashr. Itu ada di sana. Jadi ini memang kalau kita melihat dari argumentasi dalil para ulama ya tadi, jelas bahwa ada kalangan memang yang membid'ahkan secara mutlak, tapi ada juga yang menganjurkan seperti yang tadi disampaikan oleh saya beberapa ulama yang memperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya, demikian mungkin ya Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi yang jelas mau baca Shadaqallahul Azim maupun tidak ya tidak terlalu bermasalah kalau menurut saya. Yang penting kita baca Quran ya. Jangan sampai ada yang membid'ahkan atau ada yang menganjurkan tapi tidak baca Qurannya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Baik, selesai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Aku tanya Pak Ustadz. Iya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan jadi Ini Pak Ustadz. Ya, silakan sudah dia. Kan Allah akan mengampuni dosa besar kecuali syirik. Ada orang yang sering datang ke dukun gitu, tiba-tiba dia sadar bahwa perbuatannya itu syirik. Dia kemudian bertobat, apakah tobatnya itu diterima oleh Allah? Oke, ini di luar pembahasan ya, tapi nggak apa-apa. Satu lagi aja ya, Ustadzah Mukhlis, tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadzah. Terkait dengan dosa besar ya, syirik ya, memang termasuk ya dosa terbesar adalah syirik. Tapi syirik itu kan juga nanti kalau dia bertaubat itu kan ada ya, ada pengampunan padanya. Kalau belum tiba saat akhirnya, atau maksudnya batas akhir itu kan ketika nafas di tenggorokan itu ya. Selama itu belum di situ, atau selama belum matahari terbit dari barat, maka masih ada pintu taubat baginya meskipun dia berbuat syirik. Maka segera, termasuk orang yang mendatangi dukun yang disebutkan dalam sebuah hadis itu, man ata arrafan au kahinan ya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun kemudian membenarkannya, faqad kafaru bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Dan bagi mereka masih ada terbuka pintu taubatnya sebelum tanda-tanda tadi itu, termasuk dosa syirik. Dia sadar atas perbuatannya kemudian kembali bertakwa kepada Allah, Allah akan menerima taubat hambanya itu meskipun itu dosa syirik, asal dia bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat tentu tidak ya, karena tidak bertaubat. Tapi kalau bertaubat Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa setiap hamba itu. Wallahu taala. Baik, demikian sudah ya. Jadi dosa apapun, termasuk kafir sekalipun, musyrik sekalipun, kalau belum datang ajal, belum datang sakaratul maut, kemudian bertaubat dan taubatnya taubatan nasuha, insyaallah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya tidak terasa ya pertemuan kita harus diakhiri kembali, dan saya yakin semuanya masih belum puas nih ya dengan sesi kita ya, karena memang kami bukan alat pemuas. Ya, karena memang harus tidak puas terus ya. Karena kalau sudah merasa puas, ya kita tidak akan mau memperbaiki diri, tidak akan mau mengupgrade diri, merasa sudah bisa, merasa sudah cukup, ujung-ujungnya ya nanti kita muncul sifat sombong, na'udzubillah. Ya, maka dalam hidup harus tidak puas terus, termasuk di dalam masalah akhirat. Bekal hidup kita untuk kembali ke akhirat harus tidak puas terus, ya. Harus rakus serakah terhadap amal solih. Setiap ada kesempatan amal solih, kita lakukan. Setiap ada kesempatan untuk berbuat baik, kita ambil. Ya, jadi kalau terhadap amal solih memang harus rakus ya, Ustadz Mukhlis ya, ya harus serakah kalau untuk mengumpulkan amal solih, insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan salah satunya adalah dengan kita mengikuti kegiatan HNQ ini, ya insyaallah mudah-mudahan menjadi amal solih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, saudara yang dimuliakan Allah, ya untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan
pagi hari ini. Ya, mari kita sama-sama menutup pertemuan kita dengan bacakan doa khatmul Quran bersama-sama. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma zakirna bima nusina wa ma jahilna warzuqna al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebuah amalan shalih oleh Allah ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya, insyaallah hari Senin kita akan murojaah ba'id dari ayat 1 sampai ayat 46 insyaallah ya. Baik, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah dan menjadi umur yang bermanfaat, ya, umur yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan yang sempurna bagi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.